ومشايخه وتلامذته عنه وجميع شروح هذا المختصر ومحاسن الشروح وجميع مؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى المغرب وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الله يغفر ويرحمهم ويسلم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi ilumina wa bi ilumi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yu'fa an dami ma la nafsa lahu sa'ilatun wa an wani middubab wa an damil basarat qalilihi wa katsiri wa an qayhid damamili wa sadidiha wa anil qalil min damil ajnabi illal kalba wal khinzira. Ini masih melanjutkan pembahasan syarat-syaratnya sholat. Termasuk syaratnya sholat adalah harus suci dari najis. Kalau ada najisnya maka sholatnya nggak sah. Kecuali kalau najisnya najis ma'fu. Apa saja najis ma'fu? Di sini akan diterangkan beberapa najis yang ma'fu. Najis ma'fu itu ada yang ma'fu fis shalah wal ma', ada yang ma'fu fil ma' faqat, ada yang ma'fu fis shalah faqat. Ada yang ma'fu di dua-duanya. Ini pembahasan kita sekarang fokus kepada najis-najis yang ma'fu fis shalah. Baik fis shalah faqat atau fis shalah wal ma'. Itu wal ma'e. Ini yang menjadi fokus kita. Pertama wa yu'fa andami ma la nafsa lahu sa'ilatun. Dima'fu darahnya hewan yang darahnya tidak mengalir. Ada hewan memiliki darah, tapi ketika hewan itu dilukai, disobek anggota badannya, dipatahkan anggota badannya, darahnya nggak sampai ngalir, ini darahnya ma'fu. Kayak cicak. Cicak itu ketika antum potong anggota badannya, ada darah tapi bintik-bintik gitu aja, nggak sampai ngalir. Nah, ini namanya mala nafsalahu sa'ilatun, hewan yang darahnya tidak ngalir. Ini darahnya ma'fu di dalam sholat. Hewannya tidak ma'fu, darahnya ma'fu. Hewannya tidak ma'fu. Nyamuk, darahnya nyamuk ma'fu. Atau laron, hewan yang muncul kalau musim hujan, biasanya seneng di lampu, ya kan, yang terbang itu darahnya ma'fu, hewannya tidak ma'fu. Nah, hewan-hewan yang darahnya tidak ngalir, bangkainya nggak ma'fu fi sholat. Ma'fu fil ma', iya, di sholat enggak. Yang ma'fu di sholat apa? Darahnya. Kayak cicak itu, karena darahnya nggak ngalir, darahnya ma'fu, bangkainya nggak ma'fu. Jadi kalau antum sholat nginjak bangkainya cicak, nggak sah sholatnya. Lo katanya ma'fu fil ma'. Kalau masuk ke air ma'fu. Di kamar mandi misalnya ada bangkai cicak, bukan sengaja antum masukkan, dalam keadaan mati, jatuh sendiri, baik dalam keadaan hidup atau keadaan mati, terbawa angin, atau antum masukkan dalam keadaan hidup, kemudian mati di dalam air, ini ma'fu ke air. Jadi walaupun air sedikit, ma'fu, asal tidak berubah. Wadah ya? Nah, jadi bangkai hewan yang tidak ngalir itu ma'fu fil ma' wal ma'e. Ma'fu untuk air, benda-benda cair ma'fu. Bangkainya semut ma'fu kalau masuk ke teh, masuk ke kopi, masuk ke minuman, masuk ke kuah, itu ma'fu. Di sholat tak ma'fu. Jadi kalau antum sholat kakinya nginjak bangkai semut atau di dalam bajunya ada bangkai semut, batal sholatnya, nggak sah. Karena tidak ma'fu di dalam sholat. Atau laron, hatta sayapnya, laron yang musim hujan itu nggak ma'fu itu. Jadi kalau antum sholat sujud, dahinya kena sayap laron atau kakinya nginjak sayap laron, atau ketika sujud pakaiannya nyentuh sayap laron, hatta sayapnya, karena sayapnya juga hukumnya bangkai najis, nggak ma'fu dalam sholat, nggak sah sholatnya itu. Yang ma'fu di dalam sholat apa? Darahnya ma'fu dalam sholat. Bangkainya ma'fu fil ma' wal ma'e, tidak ma'fu di dalam sholat. Wadah? Nah, itu. Kecuali jadi kayak bangkai hewan yang tidak ngalir tadi itu tidak ma'fu dalam sholat.
kecuali sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, bukan Ibnu Hajar Haytami, Ibnu Hajar Asqalani, kecuali kalau umumul balwa wa yasyukul ihtirazu anhu, kecuali kalau banyak dan sulit dihindari. Sulit dihindari kayak pas musim hujan awal-awal biasanya kan itu laron itu banyak sekali. Ke karpet itu susah bersihkan, udah disapu kena angin balik lagi, disapu kena angin balik lagi, sangat susah untuk dibersihkan. Atau rata sak masjid, mau disapu baru dapat setengah kena angin rata lagi. Sayapnya kan gampang terbang, kalau bangkainya mungkin gampang dibersihkan, tapi kalau sayapnya ini susah apalagi di karpet, balik-balik terus. Lah dalam kondisi seperti itu baru makfu. Tapi kalau dalam kondisi normal, bangkainya hewan yang tidak ngalir darahnya tidak makfu di dalam sholat, makfu di teh, makfu di kopi, di sayur, di kuahnya makanan misalnya, atau ke kamar mandi itu makfu, ke air makfu. Wah deh, itu jadi kalau untuk ngeteh kemasukan sayapnya laron tidak apa-apa diminum, tapi sayapnya jangan ditelan juga, tidak boleh. Makan bangkai tidak boleh. Lu makfu, hatta makfu tidak boleh dimakan. Makfu artinya tidak menyebabkan airnya itu najis. Sama kayak teh ada semutnya, boleh diminum makfu. Tehnya yang diminum, bukan semutnya diminum juga. Kalau semutnya tidak boleh dikonsumsi. Bangkai, mengkonsumsi bangkai tidak boleh. Makfu artinya tehnya antum tidak najis, semutnya jangan dimakan. Karena mudah sekali untuk memisahkan, iya kan? Beda kalau bangkainya ulat yang ada di buah, itu susah bersihkannya. Apalagi banyak, makan aja semuanya asal mau ya. Nah, itu makfu untuk dimakan juga makfu. Nah, balik ke pembahasan kita. Jadi yang dimakfu dalam sholat ini darahnya. Darahnya hewan yang tidak memiliki darah mengalir itu makfu. Jadi kalau badannya antum kena darahnya cicak, pakaiannya antum kena darahnya cicak, darahnya nyamuk, itu makfu. Wa yufa andami mala nafsalahu sailatun. Bangkainya tidak makfu, kulitnya nyamuk itu tidak makfu. Darahnya nyamuk itu makfu dalam sholat. Tapi kalau kulitnya nyamuk tidak makfu, antum pukul nyamuk sampai jadi seperti tempe penyet gitu ya, ada di kulit antum nempel, tidak makfu. Ini kulitnya nyamuk tidak makfu. Yang makfu apa? Darahnya. Kulitnya enggak makfu. Kemudian termasuk makfu lagi wa anwani midzubab, di makfu juga kotorannya lalat. Lalat itu biasanya suka nempel ke pakaian, biasanya ada bintik-bintik hitam. Kalau pakaian seperti ini warna gelap tidak kelihatan, tapi kalau pakaian warna putih ditempeli lalat, dihinggapi lalat, biasanya nanti akan ada bintik-bintik hitam ya. Itu bukan peta harta karun, itu kotorannya lalat. Jangan dikira waduh ada peta harta karun, ini bukan ya. Itu kotorannya lalat. Kalau itu memang dari pabriknya, bukan kotorannya lalat itu ya. Ya kayak gitu mirip. Biasanya hitam-hitam itu nempel ada di pakaian. Kotorannya lalat. Lah itu makfu dalam sholat. Makfu, kotorannya lalat makfu. Apa khusus lalat ini? Enggak. Semua hewan yang darahnya enggak ngalir. Lalat ini hanya contoh. Tapi ini mencakup semua hewan yang darahnya tidak ngalir, sebagaimana disebutkan oleh Imam Khatib Syibini di Mughni. Itu. Jadi semua hewan yang kotorannya darahnya tidak ngalir, kotorannya makfu di dalam sholat. Kayak kotoran cicak, banyak kan kalau musola-musola kampung, ya kan? Masjid-masjid kampung, musola-musola kampung, biasanya di sajadahnya itu tiba-tiba ada aroma khas gitu ya. Makfu itu. itu makfu. Jadi semua kotorannya hewan yang darahnya tidak ngalir, itu kotorannya. Darahnya makfu, kotorannya juga makfu dalam sholat. Hewannya enggak. Ini kotorannya. Apalagi hewan yang kotorannya tidak ngalir darahnya. Ya kotorannya kecoa misalnya. Kotoran di sini mencakup kotoran yang keluar dari jalan belakang atau jalan depan, kencingnya itu. Kencingnya hewan yang tidak ngalir darahnya itu juga makfu dalam sholat. Tawon biasanya, kalau di rumah-rumah itu biasanya terasnya dari kayu, itu biasanya kan lobang-lobangan,
berlobang, dilobangi oleh kayak sejenis tawon gitu. Orang sini nyebutnya kumbang. Itu. Orang sini nyebutnya kumbang. Ya mirip tawon itu, biasanya kan makan kayu itu kan, berlobang, akhirnya dia sembunyi ada di apa? Di dalamnya. Itu kalau antum parkir motor, di bawahnya malam hari parkir, pagi hari banyak kuning-kuning di jok sepeda itu ya. Banyak kuning-kuning jok sepeda. Kotoran dari tawon itu. Darahnya ngalir apa enggak itu? Kalau seandainya dibelah badannya, enggak ngalir, maka kotorannya makfu untuk sholat. Jadi kotorannya makfu untuk sholat. Jadi antum naik motor itu kena kotoran itu di sarungnya, enggak apa-apa dipakai sholat. Makfu untuk sholat. Karena itu termasuk hewan yang tidak ngalir darahnya. Hewan yang tidak ngalir darahnya, kotorannya makfu, darahnya juga makfu. Itu. Kemudian termasuk yang makfu lagi, wa andamil basarat, darahnya bisul, jerawat. Nah ini, darahnya bisul, basarat bisul, jerawat sama. Nah, basarat bisul ini, udun. Kalau kata orang Jawa udun, budun kalau orang Madura ya, itu bisul. Nah, tahu bisul kan? Nah, bisul itu darahnya makfu. Qalilihi wa kasirihi, sedikit atau banyak makfu. Tapi dengan syarat, ya, dengan syarat. Kita teruskan dulu nanti karena syaratnya sama, karena syaratnya ini sama. Jadi darahnya bisul sedikit banyak itu makfu. Wa angqaihid damamil, nana yang keluar dari damamil, ya sama damamil kayak semacam bisul, kayak semacam apa jerawat itu makfu itu. Qalilihi wa kasirihi wa sadidiha. Sodid itu cairan kayak air yang keluar biasanya dari luka. Orang kalau habis luka kena pisau itu kan setelah awalnya keluar darah. Nanti kalau udah darah berhenti, yang keluar kan air, iya kan? Air campur kayak sedikit ada warna darah agak kuning gitu kan? Cairan bening, ada warna-warna agak kuning, ada agak-agak merah. Lah ini namanya sodid itu, cairan luka. Bisul juga gitu, bisul awalnya pas apa meletus itu, pas keluar itu yang pertama keluar darah, nanti nanah, nanti kalau yang dalamnya udah habis, darah dan nanah udah habis, maka akan ada cairan yang terus apa keluar gitu, sisa-sisa cairan lah. Ini namanya apa? Sodid itu, namanya sodid itu, cairan yang keluar dari luka setelah keluarnya darah, setelah keluarnya nanah, itu namanya sodid. Ini juga makfu, itu makfu. Qalilihi wa kasirihi sama, sedikit atau banyak makfu. Tapi makfu banyak itu dengan 3 syarat. Jadi darah tadi itu darahnya bisul, darahnya jerawat, atau darahnya luka, ada orang terluka, itu. Ini makfu darahnya baik sedikit atau banyak, tapi dengan 3 syarat. Syarat pertama, alla yakhtalito bi ajnabiyin. Itu alla yakhtalito bi ajnabiyin. Kemudian yang kedua, alla yujawiz.
Ini syaratnya. Darah, nanah, sodid tadi itu, cairan luka, itu ma'fu, walaupun banyak. Tapi dengan 3 syarat ini. Jadi untuk ma'fu banyak, walaupun banyak ma'fu, kalau memenuhi 3 syarat ini. Apa syarat pertama? Pertama, alla yakhtalito bi ajnabiyin. Tidak boleh campur dengan perkara ajnabi. Itu. Jadi tidak boleh tercampur perkara ajnabi. Apa yang dimaksud benda ajnabi? Malam yuhtaj limumasatihi, yaitu sesuatu yang tidak diperlukan untuk nyentuh najis itu. Jadi sesuatu yang tidak perlu untuk ketemu najis, untuk campur dengan najis. Kalau sesuatu yang perlu harus sulit dihindari, itu maksudnya perlu. Nah, jadi perkara-perkara yang tidak semestinya tercampur dengan najis, tidak seharusnya tercampur dengan najis, tidak diperlukan untuk bercampur dengan najis. Ini maksudnya ajnabi. Tidak kecampuran itu. Baru ma'fu walaupun banyak. Nanti tak terangkan lebih detail. Tak terangkan langsung 3 dulu ya. Alla yakhtalit bin ajnabiyyin. Najis tadi itu darah, nanah dan sodid tadi tidak kecampur benda ajnabi. Syarat kedua, biar bisa ma'fu walaupun banyak, alla yujawiz mahallahu, tidak melewati tempatnya. Tempat yang mana? Alladzi istaqarra fihi inda khurujihi, tidak melewati tempat diamnya najis ketika keluar. Tidak melewati tempat keluarnya. Misal bisulnya ada di sini, ya. Misal bisulnya ada di sini. Pas keluar najisnya, keluar gini seret. Sampai sini berhenti. Nah, ini namanya mahal alladzi istaqarra fihi inda khurujihi. Enggak apa-apa, ini masih ma'fu ini, walaupun bisulnya di sini. Tapi kan bisul ketika pas keluar itu kan biasanya ngalir, iya kan, karena banyak darahnya ngalir, atau luka biasanya ngalir. Itu. Jadi sini keluar darah, ngalir seret, ngalir terus. Enggak apa-apa, ini ma'fu. Ngalir sendiri ma'fu. Kok berhenti di sini? Sudah berhenti sudah. Di sini enggak ngalir lagi. Di sini udah enggak ngalir lagi sementara. Berhenti darah, berhenti di sini, ma'fu ini. Jangan sampai setelah berhenti di sini karena kemudian antum gerak-gerak atau kena angin, kemudian pindah ke sini. Nah, kalau pindah ke sini beda, udah tidak memenuhi syarat kedua ini. Jadi syarat kedua itu apa? Tidak melewati tempat diamnya najis ketika keluar, tempat diamnya. Jadi kalau ngalir sendiri tidak apa-apa, sejak keluar ngalir sendiri gitu. Tidak apa-apa, hatta misalnya kepalanya bocor, itu nasallallahu alaihi wal afiyah. Bocor keluar darah, ngalir sendiri, seret, ngalir sampai kaki. Tidak apa-apa, ma'fu semua itu. Ma'fu semua. Kenapa? Karena belum berhenti, ngalir sendiri dan belum berhenti. Semuanya ma'fu. Badannya ma'fu dan pakaian yang lurus dengan badan itu hukumnya sama seperti badannya. Misalnya pakai pakaian ngalir ke sini. Karena pakai pakaiannya juga kena, sama ini ma'fu. Wadah ya. Yang penting setelah berhenti jangan kemudian bertambah lagi. Kalau setelah berhenti bertambah lagi, lah tidak memenuhi syarat kedua. Nah, syarat ketiga, alla yahsula bi fi'lihi qasdan. Najisnya itu tidak keluar secara disengaja. Bi fi'lihi, dengan perbuatannya. Kayak bisul, keluar sendiri, bukan karena dipencet. Bukan karena sengaja dikeluarkan. Kalau sengaja dikeluarkan tidak memenuhi syarat ini. Ya apa hukumnya nanti dulu. Jadi kalau memenuhi 3 syarat ini, walaupun banyak diwadahi jadi 1 mangkok, nggak apa-apa, hatta jadi 1 mangkok ya. Diwadahi, seandainya diwadahi itu jadi 1 mangkok, ma'fu. Asal memenuhi 3 syarat. Wadah. Kalau memenuhi 3 syarat ini, hatta qalilihi wa kasirihi, ma'fu. Kalau memenuhi berapa? 3 syarat. Kita urut dari pertama. Alla yakhtalita bi ajnabiyyin, tidak campur dengan benda ajnabi. Darah, nanah, sodid, cairan luka tadi itu ma'fu walaupun banyak, asal tidak kecampuran benda ajnabi. Benda ajnabi yaitu tarifnya malam yuhtaj limumasatihi, yaitu perkara-perkara yang tidak diperlukan untuk bersentuhan dengan najis, untuk bercampur dengan najis. Beda kalau sesuatu yang diperlukan, maka bukan ajnabi, tidak apa-apa, ma'fu walaupun banyak. Kayak orang bekam. Orang bekam, ketika bekam, biasanya kan dikasih minyak dulu, iya kan? Kulitnya kan dikasih minyak. Ya apa enggak?
Iya, dikasih minyak. Kalau nggak dikasih minyak gimana nanti? Susah. Nggak bisa lengket alatnya itu ya. Alatnya itu nggak bisa lengket, sulit untuk lengket. Kemudian juga ya agak sakit. Karena kan minyaknya itu ngelemeskan kulit. Habis itu kan dilukai kemudian disedot kan. Disedot kan agak ketarik gitu kan. Kulitnya agak makanya terus agak menggelembung gitu kan. Kalau nggak dikasih minyak ya sakit. Dikasih minyak biar nggak sakit dan juga biar alatnya nempel. Diperlukan itu. Maka itu bukan benda ajnabi lah. Setelah dikasih minyak, kemudian dikan tusuk-tusuk kan pakai jarumnya itu. Ditusuk-tusuk cedak-cedak itu pakai jarumnya. Habis itu sedot darahnya. Iya kan? Disedot darahnya keluar. Campur dengan ajnabi. Ya, campur dengan ajnabi. Campur dengan minyak. Minyak ini ajnabi apa bukan? Hah? Minyak ini ajnabi apa bukan? Bukan ajnabi. Kenapa? Yuhtaj limumasati. Diperlukan apa tidak minyak itu? Diperlukan. Wadah ya? Diperlukan minyaknya itu. Nah, jadi diperlukan. Wadah. Nah, itu. Karena diperlukan, maka tidak dianggap ajnabi. Begitu juga namanya orang itu perlu wudu, perlu toharoh, perlu wudu, perlu toharoh, perlu cebok misalnya. Misalnya bisulnya di bagian sekitar aurat itu. Di sekitar aurat. Keluar darah. Kalau tidak ada apa-apa, darah itu antum campur pakai air ini ajnabi. Kenapa? Tidak diperlukan. Ngapain darah dicampur air? Apa perlunya? Ada perlunya? Tidak ada kan? Nah, maka ajnabi. Tapi kalau pas antum buang hajat, kebetulan bisulnya keluar darahnya. Bisulnya keluar darah. Paham ya? Bisulnya keluar darah. Kemudian iya, bisulnya keluar darah. Antum buang hajat, cebok. Ketika cebok kena airnya. Kena ke darah yang keluar dari bisul tadi itu. Apakah ajnabi ini? Bukan ajnabi. Kenapa? Diperlukan. Antum perlu kan? Menggunakan air untuk cebok itu perlu apa enggak? Perlu. Maka yuhtaj. Berarti bukan ajnabi, enggak apa-apa, tetap maafu walaupun banyak. Beda kalau tidak ada apa-apa antum campuri air. Itu. Atau bisul. Itu. Pas kan bisul itu biar gampang keluar darah yang di dalam itu biasanya kan dikasih salep. Salep hitam itu kan. Nah, ada salep hitam biar bisulnya cepat mateng. Cepat keluar dalamnya itu enggak cokot-cokot lama, ya. Nah, itu. Dikasih salep itu. Perlu apa enggak ngasih salep? Perlu. Untuk apa? Biar cepat keluar, biar cepat selesai sakitnya. Lah setelah antum kasih salep keluar darahnya, keluar nanahnya, campur kan dengan salep tadi. Kecampuran salep apa enggak? Ajnabi apa bukan ini? Bukan. Kenapa? Diperlukan. Karena diperlukan. Tapi kalau bisul keluar darah antum kasih bumbu gule, beda. Ya, dikasih bumbu sop, bumbu gule, ya. Ada perlunya? Enggak ada perlunya, ajnabi. Maka tidak maafu kalau banyak. Wadah ya? Nah, itu. Nah, jadi tidak boleh campur dengan benda ajnabi. Maksudnya ajnabi itu tadi sesuatu yang tidak diperlukan untuk ketemu itu najis. Atau atum di sini luka ada darahnya. Di sini luka kayak di Yaman kalau pas musim dingin. Di Yaman kalau pas musim dingin di Hadramut, kalau pas musim dingin itu hatta rejal pakai lipstik yang transparan. Warnanya bening. Kenapa? Untuk melembabkan bibir. Karena kalau nggak gitu, kalau pas puncak musim dingin, antum makan buka mulut langsung pecah, keluar darah. Jadi dikasih pelembab. Biar apa? Biar tidak gampang pecah. Lah ngasih pelembab ini hajat apa enggak? Hajat. Kalau udah kasih pelembab itu tadi kayak lipstik itu, antum makan kok keluar darah. Ajnabi apa bukan pelembabnya tadi? Bukan. Kenapa? Diperlukan. Habis itu setelah keluar darah tidak mampet-mampet misalnya antum makan nasi mandi kan ada minyaknya. Lah akhirnya darahnya kecampur minyaknya nasi mandi tadi. Ajnabi apa bukan itu? Bukan. Kenapa? Antum perlu untuk makan. Masa tidak makan? Iya kan? Perlu untuk makan. Jadi ketemunya minyak nasi mandi ke bibir yang luka itu diperlukan. Atau minum. Perlu kan minum? Tidak perlu. Perlu minum. Nah, kena air minum itu nyampur sebagiannya ke darah yang keluar dari bibir tadi itu.
bukan ajnabi. Kenapa? Diperlukan apapun yang diperlukan itu bukan ajnabi. Yang dimaksud ajnabi yang tidak diperlukan. Wadih ya. Nah, ini syarat pertama. Syarat kedua, alla yujawiz mahallahu alladzi istaqarra fihi inda khurujih. Darah tadi bisa ma'fu walaupun banyak, tidak boleh melewati tempatnya, tempat diam ketika keluar. Bisul di sini, keluar darahnya, keluar seret panjang, atau di sini, di bahu ada bisulnya misalnya, keluar darahnya, ngalir sendiri, tidak berhenti. Tidak apa-apa, ini ma'fu semua ini. Yang penting misalnya di sini berhenti. Setelah di sini berhenti, ya sudah, ini berarti mahal alladzi istaqarra fi inda khurujihi, tempat diam setelah keluar. Kalau sudah berhenti di sini sudah ma'fu semua ini. Tapi kalau kemudian antum tangannya goyang-goyang, terus akhirnya merembet ke sini darahnya, tidak ma'fu ini. Tidak ma'fu. Wadah ya? Atau kena angin, tidak ma'fu. Tidak ma'fu. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, alla yahsula bi fi'lihi qasdan. Tidak disengaja. Keluarnya najis itu tidak disengaja. Keluar sendiri. Tapi kalau antum sengaja dipencet, jadi darahnya itu keluar gara-gara dipencet. Nah, maka ketika banyak enggak ma'fu. Jadi kalau ketiga syarat ini terpenuhi, sedikit banyak ma'fu, sedikit ma'fu, banyak pun ma'fu, walaupun sak mangkok darahnya ma'fu. Itu ma'fu. Sedikit atau banyak tetap ma'fu kalau memenuhi tiga syarat ini. Kalau tidak terpenuhi tiga syarat ini, tiga-tiganya tidak terpenuhi, atau salah satu saja tidak terpenuhi, maka ya apa? Misal, syarat ketiga tidak terpenuhi misalnya. Keluarnya gara-gara dipencet. Misalnya, jerawat. Dipencet sampai keluar darahnya, sampai keluar nanahnya. Berarti disengaja. Ya apa ini? Kalau banyak, nggak ma'fu. Kalau sedikit, tetap ma'fu. Jadi darah jerawat yang dipencet, mau sholat, pencet jerawatnya, keluar. Itu. Kalau sedikit ma'fu. Kalau banyak enggak ma'fu. Kenapa enggak memenuhi syarat ketiga? Atau syarat kedua? Syarat kedua enggak terpenuhi. Tadi pas keluar, misalnya jerawat di sini, pas keluar udah berhenti sampai di sini aja. Ngalir darahnya sampai di sini, berhenti. Kemudian gara-gara gerak-gerak lebih turun lagi. Ya apa ini? Ma'fu apa enggak? Kalau banyak enggak ma'fu. Kalau sedikit ma'fu. Wadah? Nah, jadi kalau enggak memenuhi syarat ketiga, ma'fu sedikit, banyak enggak. Enggak memenuhi syarat kedua, ma'fu kalau sedikit, banyak enggak ma'fu. Kalau enggak memenuhi syarat pertama khilaf. Yang jelas kalau banyak enggak ma'fu. Kecampuran benda ajnabi. Jadi kecampuran benda ajnabi. Nah, kalau kecampuran benda ajnabi, ini khilaf ulama. Yang jelas kalau banyak tidak ma'fu. Kalau sedikit ma'fu apa enggak? Kebanyakan ulama mengatakan tidak ma'fu kalau kecampuran benda ajnabi. Hatta sedikit, tidak ma'fu. Kecuali menurut Imam Ibnu Hajar ada di kitab Tuhfah. Kalau sedikit tetap ma'fu. Jadi intinya kalau Imam Ibnu Hajar, kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi, ma'fu kalau sedikit. Baik yang tidak terpenuhi syarat ketiga, syarat kedua, syarat pertama. Asal sedikit ma'fu. Kalau banyak tidak ma'fu. Itu menurut Imam Ibnu Hajar ada di Tuhfah. Seperti itu. Kalau menurut ulama lain, dilihat syarat mana yang tidak terpenuhi. Syarat ketiga tidak terpenuhi, ma'fu kalau sedikit. Syarat kedua tidak terpenuhi, ma'fu kalau sedikit. Syarat pertama nggak terpenuhi, nggak ma'fu belas. Hatta sedikit tak ma'fu. Jadi kayak apa? Orang jerawat dipencet, keluar darahnya sedikit. Dikasih apa? Kecampuran benda ajnabi yang tidak diperlukan, dikasih bumbu gulai. Kasih bumbu gulai. Nggak ada perlunya, iseng. Itu iseng. Maka nggak ma'fu. Menurut sebagian ulama seperti itu. Jadi kalau syarat pertama yang tak terpenuhi, tidak ma'fu sama sekali. Jelas? Basil, jelas? Jelas? Kalau tidak paham tanyakan. Kotoran lalat
nggak masuk pembahasan ini, beda. Ini bahas darah. Bahas darah, nanah, kemudian apa? Bahas darah, nanah, dan sodid tadi itu. Bahas itu, beda pembahasannya. Ini pembahasan tentang darah nyamuk, darah, dan semuanya tadi itu. Darahnya kita. Kalau dam ajnabi beda nanti, darahnya orang. Darahnya orang. Ini bahas darah kita. Itu darah karena luka, karena bisul, karena jerawat, dan seterusnya. Jadi pertanyaannya, orang bekam dikasih minyak. Orang bekam dikasih minyak. Dikasih minyak kulitnya. Itu makfu apa enggak? Makfu apa enggak? Kenapa? Karena enggak ajnabi ya. Tapi disengaja apa enggak? Sengaja. Kalau sengaja berarti makfu kalau qalil. Kalau banyak. Nah, padahal yang keluar kalau bekam banyak, iya kan? Iya apa enggak? Banyak. Wa mawdi'il hujamah. Ya. Damul hijamah itu kan disengaja. Kecampuran ini ajnabi bukan ajnabi kan minyaknya itu. Berarti kan tetap memenuhi syarat kan pertama ya. Syarat pertama terpenuhi, syarat kedua mungkin terpenuhi. Karena kan tidak merembet kemana-mana kan. Dan di apa? Tertahan ada di alatnya itu kan. Kemudian nanti ketika membersihkan biasanya langsung diputeri dengan tisu gitu, langsung dilap gitu sehingga tidak nyebar kemana-mana. Tapi masalahnya yahsul bifi'lihi qasdan, sengaja itu mengeluarkannya sengaja. Berarti syarat ketiga tidak terpenuhi. Berarti karena syarat ketiga tidak terpenuhi, ma'fu apa enggak? Ma'fu an qalilihi. Kalau sedikit ma'fu, kalau banyak enggak ma'fu. Itu berarti. Wadah ya? Apa? Ukurannya uruf. Yang jelas kalau hijamah itu banyak itu. Sampai numpuk itu kan. Ini banyak. Ukurannya uruf. Ada yang ngukur dengan dirham. Seukuran dirham. Berat. Dirham itu kan berat kan? Dirham itu berapa gram? 2,975 gram. Katakan 3 gram lah kalau dibulatkan. Itu ukuran sedikit dan banyak itu. Jadi kalau tidak sampai 1 dirham itu sedikit, lebih dari itu banyak. Kalau yang hijamah itu lebih dari 3 gram ya kan. 3 gram kan sedikit. 1 dirham itu 2,975 gram. Atau 3 gram lah. 2,975. 3 gram. 3 gram itu sedikit. Antum minyak itu aja apa? Minyak segini ini aja 12 gram. Segini ini 12 gram. Lah padahal kalau orang hijamah itu lebih dari ini kan. Ya, 1 wadah itu kan
Lebih dari ini aja 12 gram ini. Segini ini. Nah itu banyak sekali. Jadi kalau banyak nggak makfu. Jadi nggak makfu gara-gara banyak. Bukan gara-gara kecampuran ajnabi, gara-gara banyak. Kalau sedikit makfu. Kalau sedikit. Gara-gara damnya banyak atau gara-gara bifil amin? Ya kan kalau bifi'lihi, kalau banyak tidak makfu. Ya kan? Gara-gara banyak yang bifi'lihi. Ya kan? Gara-gara banyak yang bifi'lihi. Beda kalau darah yang keluar sendiri. Ada orang luka, kemudian yang namanya luka kan rawan keluar lagi kan darahnya, keluar sendiri. Itu baru laisa bifi'lihi. Atau bisul, tidak dipencet karena memang udah waktunya keluar sendiri gitu. Antum tidur keluar sendiri, tidak sengaja. Tidak sengaja. Karena tidur kan bolak-balik kan, ketindian keluar, tidak sengaja itu. Tidak apa-apa walaupun banyak. Tapi kalau dipencet banyak, tidak makfu. Wadah ya. Nah, jadi kayak hijamah itu tidak makfunya gara-gara banyak yang bibili. Gara-gara banyak yang bibili. Kalau seandainya keluar sendiri atau sedikit makfu. Jadi perlu hati-hati. Jadi kalau habis hijamah disiram, padahal tidak dianjurkan. Setelah hijamah dibiarkan dulu. Karena kan pori-porinya terbuka kan. Pori-porinya terbuka, jangan kena air, bisa masuk angin nanti. Wadah ya. Kena air. Kalau alam coba di mutalaah nanti. Ya. Antum cari mungkin di Busrul Karim atau apa di kitab-kitab lain, coba dilihat nanti. Ya. Kita lanjut. Termasuk yang makfu wa andamil basarat qalilihi wa kasirihi tadi itu. Darahnya bisul, qalilihi wa kasirihi makfu. Kalau kasir harus memenuhi 3 syarat ini ya. Tidak memenuhi syarat ketiga makfu qalil. Kedua tidak terpenuhi makfu qalil. Kalau syarat pertama tidak terpenuhi, menurut Ibnu Hajar di Tuhfah tetap makfu qalil. Selainnya mengatakan tidak makfu. Berat kalau syarat yang itu. Kemudian juga termasuk yang dimakfu wa anil qalil min damil ajnabi. Dam ajnabi darahnya orang lain, darahnya nyamuk misalnya ya. Ini makfu kalau sedikit. Jadi ada nyamuk habis gigit orang. Terus nempel ke badan antum, dipukul, keluar darahnya. Iya kan? Darahnya ajnabi kan ini. Nah, ini makfu kalau sedikit. Atau ada orang mencet bisulnya, nyiprat ke antum sedikit, makfu. Dam ajnabi itu makfu kalau sedikit. Illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Artinya darahnya anjing, darahnya babi, nanahnya anjing, nanahnya babi, tidak makfu sama sekali. Jadi dam ajnabi kalau sedikit makfu kan, nyembelih ayam, nah, darahnya nyiprat, kena pakaian antum sedikit makfu. Tapi kalau nyembelih babi, tidak makfu, ya, tidak makfu darahnya itu. Itu najis mughallado. Darahnya babi, darahnya anjing misalnya, itu tidak makfu. Mughallado soalnya. Kalau yang lain makfu, beleh ayam itu biasanya beleh. Kalau tidak hati-hati nanti darahnya nyiprat ke badan atau ke pakaian. Kalau sedikit makfu. Kalau sedikit. Kalau banyak nggak makfu. Ada pertanyaan? Kalau paket tersebut mughallado, Dicuci 7 kali. Salah satunya pakai debu. Sama. Pakaian, tempat, badan. Kalau kena najis mughallado, cara mensucikannya sama. Dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan debu turab. Ada pertanyaan lagi?
Yang apa itu? Dam ajnabi. Dam ajnabi ma'fu, enggak usah syarat ini. Ya. Kalau kecampur ajnabi itu berat. Kalau kecampur ajnabi itu yang berat. Hatta darahnya sendiri enggak ma'fu. Ya kan, kecuali menurut Imam Ibnu Hajar tadi itu. Kalau kecampur ajnabi itu berat. Kalau syak sedikit apa banyak, falahu hukmul qalil. Hukumnya hukum sedikit. Ketika syak ini banyak apa sedikit ya? Nah, itu hukumnya hukum qalil. Oh beda, kalau yang anu tadi beda. Kalau yang bekam beda. Tidak apa-apa. Walaupun bifi'lihi tidak masalah. Karena memang keperluan kan. Orang fasdu hijama itu keperluan. Ini tidak berlaku syarat ini. Untuk apa? Untuk hijama tidak berlaku. Untuk bisul ya berlaku. Jadi untuk bisul, untuk yang lain itu berlaku. Tapi kalau untuk hijama tidak berlaku ini. Tidak berlaku syarat ini. Untuk bisul berlaku. Makanya walau asoral basarot awid damamil, kalau diperes artinya dipencet, bisul jerawat itu dipencet, maka ufiya angqalilihi faqat. Itu. Ufiya angqalilihi faqat. Tapi kalau bekam enggak. Wa inna malam yang duru likauni damil fasdi wal hijama bi fi'lihi li anna darurata fi dzalika aqwa minha. Min nadarurah fi dami nahwil burgus wa asrid dummal. Jadi karena dianggap daruratnya lebih besar. Karena itu tidak berlaku syarat ini. Untuk hijamah syarat ketiga tidak berlaku. Paham ya? Jadi tetap ma'fu. Jadi nggak usah mandi. Setelahnya nggak usah disiram. Itu. Pokok memenuhi syarat ini. Ya. Tidak campur dengan ajnabi. Minyaknya tadi bukan ajnabi. Terus alla yujawiz mahallahu alladzi istaqarra fi inda khurujihi. Itu syarat itu berlaku. Syarat ini tidak berlaku. Alla ya sula bi fi'lihi qastan. Mesti qastan kan namanya hijamah. Itu. Mesti qastan. Tidak berlaku syarat ini. Jadi walaupun disengaja ma'fu kasiri. Jadi tidak usah mandi. Wa innamal lam yanduru li kauni damil fasdi wal hijama bi fi'lihi li anna darurata fi dzalika aqwa minha fi dami nahwil burgus wa asrid dummal. Jadi enggak apa-apa. Hijama ma'fu. Soalnya kalau disuruh mandi ya masyakot, soalnya pori-porinya masih terbuka. Bisa masuk angin. Ada pertanyaan? Yang tadi kalau semuanya ada bibir itu, kalau makan terus di makanan itu ada saminnya itu pajak. Apanya? Makan maksudnya
Untuk dimakan. Untuk dimakan beda lagi. Nggak boleh kalau dimakan. Berarti kalau kena itu berarti kena ajnabi. Enggak, untuk sholat makfu. Tersentuh oleh minyak, kan kecampuran berarti kan darah kan minyak. Makfu fi sholat. Karena hajat, untuk makan kan hajat. Makfunya makfu fi sholat, bukan makfu untuk makan. Kalau darahnya nyampur di nasinya terus kemudian antum makan, beda lagi. Enggak, beda lagi. Ya kayak gusi berdarah kan tidak boleh nelen ludah selama belum disucikan. Kecuali kalau sudah sulit dihindari, kalau dibuat berkumur malah tambah menjadi-jadi, itu baru bisa makfu. Tapi kalau enggak. Jadi kita bahas makfu fi sholah ini. Makfu fi sholah. Enggak ajnabi itu, karena perlu orang untuk makan itu perlu. Artinya darah yang di sini itu nanti kalau mau sholat enggak usah disucikan, enggak apa-apa. Ini kan bisa diusahakan untuk tidak kena. Masakot. Ya apa, mangap-mangap dibesarkan itu tambah pecah. Jadi kalau pas musim gitu mangapnya enggak boleh lebar-lebar. Rawan pecah sini. Itu khilaf. Damun nawafid ghairu sabilen. Damun nawafid itu kalau Imam Romli tidak makfu sama sekali. Jadi darah yang keluar dari hidung, pokok darah yang keluar dari nawafid itu Imam Romli tidak makfu sama sekali. Iya. Kalau Ibnu Hajar sama aja. Kalau Ibnu Hajar lebih ringan dibahas ini. Ibnu Hajar lebih ringan. Kalau qalil makfu. Menurut Imam Ibnu Hajar. Damun nawafid. Di sini disimpulkan ini. Menurut Ibnu Hajar damun nawafid makfu kalau sedikit. Kalau Imam Romli tidak makfu. Ibnu Hajar makfu kalau sedikit. Darah yang keluar dari lubang-lubang yang tembus kayak teling hidung, ya, yang keluar dari hidung, darahnya gusi dari nawafid ya, lubang yang tembus. Itu tidak makfu, menurut Imam Romli tidak makfu. Kalau Ibnu Hajar makfu asalkan sedikit, kayak mimisan itu. Jadi Imam Romli tidak makfu sama sekali. Kalau Ibnu Hajar makfu asal sedikit. Wallahu a'lam.